Saya sebagai advokat dan juga pengamat hukum melihat ini sangat miris ya. Bagaimana dunia advokasi, dunia advokat ya tercoreng dengan dugaan tindak pidana contempt of court. Jadi ini bisa dikategorikan melanggar yang kita maksud dengan dugaan tindak pidana contempt of court atau penghinaan lembaga peradilan. Jangan ucapan dengan gerakan itu sudah bisa masuk unsur yaitu contempt of court, di mana berperilaku tercela di depan pengadilan atau melakukan suatu perbuatan tidak mentaati perintah daripada peradilan atau menghalang-halangi jalannya peradilan atau melakukan tindakan mendegradasi ya lembaga peradilan itu sendiri. Kewibawaan pengadilan itu tercemar. Nah, kalau saya lihat tindakan di persidangan yang lewat video itu ya, Saudara Rasman, ya patut diduga itu telah terpenuhi unsur-unsur yang kita maksud dengan contempt of court. Jadi hakim bisa melakukan upaya hukum, hakim bisa memerintahkan jaksa untuk melakukan upaya hukum dengan lewat kepolisian, bisa melakukan pengaduan sehubungan dengan contempt of court atau penghinaan peradilan. Itulah, kalau persidangan yang menentukan adalah persidangan ada hakim. Hakim jalannya persidangan. Hakim bisa menegur peserta di persidangan, baik terdakwa, saksi ataupun lawyer yang ada dalam persidangan tersebut. Sudah diatur oleh hukum bagaimana kita bertingkah laku di dalam persidangan. Jadi tidak melanggar kode etik, ya. Tidak melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan. Saya lihat kan ada teriak-teriak sampai ada yang naik meja ya. Nah, itu sudah masuk kategori penghinaan atau contempt of court. Dan itu hakim bisa memerintahkan jaksa untuk melakukan tindakan hukum terhadap perkara tersebut. Patut diduga sudah melanggar tatip persidangan, menghalang-halangi jalannya persidangan, bisa dianggap begitu, membuat lembaga peradilan ini tercemar. Kewibawaan peradilan ini dicemari gitu. Apalagi saudara terdakwa ya dalam perkara tersebut nyata-nyata di dalam video yang kami terima sudah bertingkah laku seperti itu. Dan untuk hakim dalam perkara ini itu bisa dalam persidangan berikutnya itu bisa mengeluarkan penetapan penahanan dalam perkara yang sedang berjalan gitu, karena dianggap terdakwa tidak kooperatif, tidak menghargai persidangan, membuat keonaran. Bisa begitu hakim punya kewenangan untuk melakukan penetapan penahanan gitu. Saya katakan tadi bahwa dalam perkara, dalam kejadian tersebut kan dia kan sebagai terdakwa, itu dalam persidangan besok atau minggu depan pasti ada persidangan lagi kan. Nah, itu bisa saja hakim mengeluarkan penetapan untuk penahanan jika hakim berpandangan bahwa terdakwa diduga tidak kooperatif atau tidak mengindahkan tata tertib persidangan, tidak mentaati himbauan hakim dan lain-lain. Hakim dalam memutuskan perkara itu pasti melihat dari segala aspek ya. Satu, dari keterangan terdakwa itu sendiri, bukti yang dihadirkan dalam persidangan oleh jaksa, dan pernyataan dari kesaksian dalam ini korban ya, saksi korban. Bagaimana dakwaan di dalam persidangan apakah terbukti di situ. Tetapi sikap juga dapat mempengaruhi putusan hakim. Kita miris ya, saya sebagai bagian dari advokat, saya penasihat Kongres Advokat Indonesia, melihat sudah banyak kejadian di mana banyak pengacara dan advokat itu menjadi tersangka. Banyak pengacara dan advokat itu sudah berkeluhan dalam tanda petik tidak mencerminkan seorang advokat. Advokat kan dikatakan sebagai penegak hukum. Ya, kita maksud dari penegak hukum adalah dalam kita bertindak, berucap dalam menjalankan profesi kita harus tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan moral, etik yang ada di masyarakat. Jadi problem kami selaku organisasi advokat dalam membina anggota, sudah banyak
advokat, pengacara yang bertindak di luar kode etik. Banyak juga advokat yang sudah menjadi tersangka, bahkan terpidana. Ini menjadi suatu PR bagi organisasi advokat. Dan saya sendiri sudah mendorong dengan begitu banyaknya organisasi advokat, dengan begitu banyaknya anggota advokat, sulit kita organisasi advokat itu menerapkan suatu regulasi dalam hal membina anggota advokat itu sendiri. Dan kalau terjadi ada advokat yang melanggar kode etik, bahkan melakukan tindak pidana, sulit kita menegakkan kode etik organisasi advokat. Makanya kami dari Kongres Advokat Indonesia itu lagi mendorong suatu badan, satu lembaga yang namanya Dewan Advokat Nasional, di mana kita kan organisasi advokat ini multibar, sudah banyak lah organisasi, puluhan bahkan. Bagaimana solusinya? Kita berpikir tentang Dewan Advokat Nasional adalah organisasi yang hanya mengatur regulasi kode etik, tidak beranggota. Dia hanya lembaga yang mengatur regulasi dan kode etik untuk mengatur para anggota advokat itu sendiri. Yang sekarang kejadiannya, ya dampak daripada banyak organisasi advokat ini, makanya tidak ada suatu aturan yang mengikat, yang bisa mengatur advokat dengan tepat, sehingga advokat itu bisa tunduk pada kode etik, rule yang diatur oleh advokat. Tapi karena banyak organisasi, advokat bisa berpindah dari satu organisasi ke organisasi yang lain, kalau adanya tuntutan kode etik dari organisasi advokat itu sendiri. Nah, ini satu dilema bagi kami selaku penegak hukum juga dalam berorganisasi advokat. Saya pribadi ini merasa malu masyarakat menjadi pergunjingan sekarang. Bagaimana seorang advokat yang dikatakan penegak hukum tetapi melakukan tindakan yang tidak mengindahkan hukum, tidak mengindahkan moral etik. Nah, ini menjadi permasalahan kami. Saya selaku adalah pembina ya di Kongres Advokat Indonesia, ini menjadi PR kami, yang menjadi PR kami berpikir sampai dengan ide adanya organisasi Dewan Advokat Nasional. Ini loh, salah satu penyebab ya ini, karena tidak bisanya kami organisasi advokat mengatur anggota dalam tanda petik yang sudah terjadi banyak di masyarakat. Sudah nonton di berita di Instagram tentang oknum-oknum advokat yang melakukan menjalankan profesi, tidak menjalankan kode etik dengan baik. Ya, itulah beban kami nih, kalau para advokat-advokat yang betul-betul konsen kepada penguatan lembaga advokat, konsen kepada penegakan hukum. Bagaimana mungkin kita dikatakan penegak hukum, advokat dalam hal ini, kita mau menegakkan hukum, kita sendiri melakukan pelanggaran hukum. Kita sendiri tidak menjalankan, menghormati kode etik. Ini kan terbalik-balik ya. Kita mau mengurus masyarakat yang memohonkan bantuan untuk penegakan hukum dan keadilan dan hak asasi manusia. Kalau advokat itu sendiri tidak melakukan penegakan hukum, tidak bisa mengatur dirinya sendiri, bagaimana hasil dari harapan masyarakat yang mencari keadilan lewat jasa seorang lawyer? Bisa, sangat bisa. Dan itu tergantung daripada organisasi di mana dia bernaung. Apalagi kalau dia ada terlibat perkara di pengadilan, diputuskan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, itu syarat seorang advokat dicabut izinnya. Kembali adalah bagaimana advokat di mana advokat yang bermasalah bernaung itu melakukan tindakan tersebut. Dan di dalam undang-undang advokat sudah diatur bagaimana tata cara seorang advokat dicabut izinnya. Tentunya seorang advokat itu melakukan dugaan tindak pidana yang diancam 5 tahun, dan dalam proses hukuman dia dinyatakan bersalah, itu bisa dicabut izinnya. Apalagi sebenarnya Pak Hotman Paris bisa melakukan upaya hukum juga. Kalau merasa dirinya tercemar nama baiknya, merasa terancam nyawanya, sangat bisa untuk melakukan pelaporan di kepolisian. Karena saya lihat betul-betul dalam posisi
sangat tidak menguntungkan, gitu. Apalagi dilihat keluar di televisi, Instagram, dipantau oleh kalian ramai, itu sudah bisa masuk unsur di mana tercederai hak hukum Pak Hotman Paris. Kalau undang-undang tentang contempt of court, yang mengatur contempt of court ya, itu 207 KUHP, 280, 217, 224 dan 281 KUHP berarti pidana yang mengatur tentang contempt of court atau dugaan tidak pidana penghinaan atau menghalang-halangi jalannya persidangan. Pasal-pasal yang saya katakan tadi itu adalah pasal-pasal yang mengatur bagaimana kode etik persidangan atau tata cara persidangan seseorang bersikap di depan persidangan, baik itu terdakwa, saksi atau siapapun termasuk pengunjung persidangan, itu bisa dikenakan pasal-pasal ini, yang mana di sini diatur tentang tindakan seseorang bisa menghalangi persidangan itu kategori contempt of court, tidak mengindahkan perintah hakim bisa masuk dugaan tindak pidana contempt of court, dan merendahkan atau mendiskreditkan suatu lembaga peradilan termasuk kategori ini. Ancamannya 1 tahun lebih ya, 1 tahun. Kemudian yang paling mendasar adalah kalau dilihat oleh kalian ramai, jadi kewibawaan peradilan itu jatuh, gitu loh. Kewibawaan seorang hakim dalam sidang itu jatuh. Ini akan berakibat pada bagaimana masyarakat melakukan upaya hukum mencari keadilan. Kalau wajah lembaga peradilan saja dipertontonkan dalam peristiwa ini, begitu hina lah. Boleh kita anggap begitu ya. Kalau masyarakat melihat dengan kehebohan sampai ada yang naik meja katanya, nah itu berarti kan sudah sama seperti pasar, ya kan? Jadi sudah tidak punya aturan, tidak punya kode etik lagi. Ini proses persidangan. Ya, proses persidangan yang diatur oleh undang-undang. Ada kode etiknya, ada aturannya. Hakimlah yang mengatur dalam proses persidangan itu, hakim yang menentukan. Begitu. Jadi kalau dia perintahkan, tidak diikutin, itu termasuk menghina lembaga peradilan.